Per video ini dibuat, Nasdaq sudah naik 25% year to date. Nah, ada satu sektor yang sangat menarik saat ini yang belum bangkit. Sektor finansial, khususnya banking di US saat ini sedang dijauhi para investor. Setelah kolapsnya SVB dan Credit Suisse, hampir semua saham-saham di industri finansial runtuh. Mau yang kecil hingga yang besar, semua mengalami koreksi. Sebagai investor, strategi kita selalu sama. Beli saham-saham bagus yang sedang terkoreksi karena sentimen negatif dari pasar. Kalau bisa, yang bagi dividen sebagai margin of safety. Saat ini ada kesempatan yang sangat menarik di industri keuangan di US. Di video ini saya akan share beberapa ide investasi yang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Di sini saya coba pilihkan aset-aset yang secara langsung terkena imbas, harga sudah terkoreksi lebih dari 50%, dan secara fundamental dan resiko relatif jauh lebih rendah daripada bank seperti SVB, Signature Bank, dan Credit Suisse yang memang sudah sejak lama kinerjanya kurang oke. Guna meredam kepanikan dari masyarakat mengenai keamanan tabungan mereka, pemerintah Amerika telah menggaransi keamanan dana nasabah dengan meluncurkan Bank Term Funding Program. Dengan program ini, setiap bank yang masuk kriteria akan mendapatkan jaminan likuiditas dengan menjaminkan aset obligasi dan mortgage-backed securities yang saat ini sedang floating loss akibat kenaikan suku bunga. Intinya, kini nasabah sudah dijamin pemerintah sehingga isu bank run yang lebih besar tidak terjadi. Bagi teman-teman yang merasa ada kesempatan serok saham-saham diskon di industri keuangan, khususnya investment banking, berikut beberapa ide investasi yang bisa dijadikan pertimbangan. Di Charles Schwab Corporation, ticker SCHW. Kalau dihitung dari titik tertinggi ke bottomnya, SCHW sudah terkoreksi lebih dari 50%. Tentunya akibat imbas dari bank kolaps yang lalu. Saat ini harga saham masih sideways di area support kuatnya di area $50 per lembar. Jika level ini jebol, kemungkinan SCHW akan menuju support berikutnya di area $38 per lembar. SCHW adalah investment holding company di mana memiliki layanan seperti wealth management, brokerage, banking, asset management, ETF provider, custody, hingga advisory. Saya juga memiliki akun broker di Schwab, jadi masalah kolapsnya beberapa bank kemarin cukup menjadi perhatian bagi saya. Schwab merupakan broker terbesar di Amerika saat ini. Schwab telah berdiri sejak 1971. Hingga video ini dibuat, mereka memiliki aset under management sebesar $7,5 triliun dengan nasabah broker aktif sebanyak 33 juta. Aset mereka sedikit di bawah Vanguard yang sebesar $8,1 triliun. Schwab juga baru saja mengakuisisi broker besar lainnya yaitu TD Ameritrade. Schwab memiliki kinerja yang sangat baik sejauh ini, di mana memiliki pertumbuhan revenue dan laba bersih yang stabil, plus memiliki profit margin yang tebal. Per 2020, mereka membukukan revenue sebesar $22,31 miliar, laba bersih sebesar $7,18 miliar, dan profit margin 32%, sangat profitable. Berdasarkan skor dari Seeking Alpha, SCHW memiliki rating A berdasarkan growth, di mana revenue bertumbuh 14,77% year on year, dengan pertumbuhan CAGR 3 tahun sebesar 25,94%. Pertumbuhan ini juga terjadi pada EPS-nya. Kemudian, secara balance sheet, mereka juga sangat baik, di mana total debt yang sebesar $76,85 miliar sudah mampu tercover dengan baik oleh kas yang sebesar $81,30 miliar. Satu-satunya problem yang membuat para investor menarik uang mereka dari SCHW adalah karena jika kita tengok di balance sheet-nya di bagian aset, ada pos yang bernama Held to Maturity Securities sebesar $169,91 miliar. Aset mereka di dalam pos ini adalah mortgage-backed securities, di mana aset jenis ini merupakan penyebab krisis kredit properti di 2008 yang lalu. Tentunya saya tidak bilang bahwa aset ini bermasalah saat ini. Sederhananya, ini adalah surat agunan dari KPR. Jika debitur KPR bermasalah, maka aset ini juga akan bermasalah. Nilai aset ini juga sama seperti obligasi pada umumnya, di mana jika suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Kita tahu sepanjang 2022, interest rate di US terus dinaikkan, sehingga memaksa bunga KPR naik. Jika suku bunga KPR naik, maka mortgage-backed securities akan mengalami penurunan nilai. Nah, jika kasusnya seperti SVB di mana nasabah membutuhkan likuiditas secara serentak sehingga membuat Schwab terpaksa menjual aset ini, maka mereka akan mengalami potensi kerugian sebesar $13,57 miliar. Inilah yang membuat concern bagi para investor.
SCHW juga merupakan pembagi dividen yang stabil, di mana mereka selalu bagi dividen selama 33 tahun secara beruntun. Saat ini memiliki yield 2%, dividen payout ratio 21%, dan dividen growth CAGR 5 tahun sebesar 21%. Jangan remehkan yield yang saat ini hanya 2% per tahun, karena jika SCHW berhasil menaikkan dividen per share-nya dengan rate 20% per tahun, maka dengan modal awal $10.000 di tahun ke-20, investor bisa mendapatkan income dari dividen saja sebesar $36.000. Nah, jika teman-teman takut salah pilih saham, namun yakin bahwa industri perbankan khususnya regional banking di Amerika masih memiliki masa depan yang cerah, beli saja ETF-ETF di industri ini. IAT atau iShares US Regional Banks ETF bisa teman-teman pertimbangkan. ETF ini adalah produk dari iShares BlackRock. Saat ini memiliki expense ratio 0,39% per tahun, aset under management sebesar $717 juta dan memiliki dividen yield menarik 4,40%. Dengan membeli IAT, maka investor akan mendapatkan exposure ke small hingga mid cap US bank. Jadi tidak ada bank besar seperti JP Morgan ataupun Bank of America di sini. IAT hanya berfokus ke US domestic banks. Membaca objektif dari IAT, jelas ETF ini sangat terdampak kasus SVB, Signature, dan kawan-kawan kemarin. IAT berisi 38 saham seperti PNC Financial yang memiliki bobot terbesar dalam ETF dengan 14,03%. Kemudian ada US Bank Corp, Truist Financial, M&T Bank Corp, hingga Key Corp. Per 2022, IAT juga sempat memiliki SVB dan Signature Bank dalam portfolio. Namun kini keduanya sudah didepak dari portfolio. Ini keunggulan membeli ETF, di mana jika ada saham yang bermasalah, kita tidak akan kehilangan uang, karena manajer investasi akan merebalance kembali portfolio dengan saham lainnya. Sebelum ada masalah bank collapse kemarin, sebenarnya IAT memiliki performa yang cukup baik, di mana ETF-nya selalu naik. Baru setelah ada masalah kemarin, ETF ini langsung drop lebih dari 50%. Investor dividen pasti akan senang jika ada ETF yang rutin bagi dividen, tapi harganya lagi koreksi dalam karena membuat dividen yield-nya semakin tinggi. Yield 4,4% merupakan rata-rata yield tertinggi dalam 10 tahun terakhir, hampir sama ketika crash 2020 yang lalu. Bukan itu saja, dividen grade dari Seeking Alpha juga baik dengan rating A, di mana rata-rata pertumbuhan dividen dalam 5 tahun adalah sebesar 12,4%, dan CAGR dividen dalam 10 tahun 11,5%. IAT sudah bagi dividen rutin selama 16 tahun. Dividen dibagi setiap kuartal atau 3 bulan sekali. Kalau kita lihat grafiknya, maka sejak 2010 hingga sekarang, dividen per share selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Nah, dengan starting yield tinggi di sekitar 4% ini, investor jadi seperti memiliki kepastian return jika setelah membeli IAT ternyata harganya masih turun. Lebih baik lagi jika IAT berhasil untuk terus menaikkan dividen per share-nya, karena akan membuat return dari dividennya bertambah besar terus setiap tahun regardless harga ETF-nya. KBWB atau Invesco KBW Bank ETF juga sangat menarik. Ini adalah ETF produk dari Invesco yang memiliki expense ratio 0,35% per tahun, dividen yield 3,9%, dan aset under management sebesar $1,30 miliar. Sedikit berbeda dengan IAT, KBWB berisi saham-saham yang masuk ke dalam KBW Nasdaq Bank Index, jadi tidak khusus pada regional bank, tapi lebih luas. Di dalam KBWB, kita akan menemukan saham-saham seperti JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, hingga State Street Corporation. Mayoritas holding merupakan bank-bank besar. Kalau kita lihat harga ETF-nya, ternyata juga sama dengan IAT, di mana dari awal Januari 2022, KBWB juga terkoreksi hingga lebih dari 45%. Padahal sebelumnya sejak 2012, ETF ini performanya juga cukup oke. Secara dividen, KBWB memiliki grade A menurut Seeking Alpha. Dividen yield di sekitar 3,9%, dividen growth rate 5 tahun 12,38%, dan dividen growth rate dalam 10 tahun sebesar 21%. Guys, ETF dengan yield di atas 3% yang memiliki pertumbuhan dividen double digit seperti ini sangat langka ditemukan. Sebagai perbandingan, SPY, ETF-nya S&P 500, saat ini yieldnya hanya 1,5% dengan dividen growth rate 10 tahun hanya 7,3%. Walaupun tidak selalu grow setiap tahun, namun secara historis KBWB sudah rutin bagi dividen dalam 10 tahun terakhir.
Dividen per share tahunan juga kelihatannya tidak pernah diturunkan dan cenderung naik. Mungkin yang agak kurang adalah mereka, IAT dan KPWB, tidak bagi dividen setiap bulan tapi kuartalan, dan dividen per share antar kuartal tidak sama, besarnya di akhir tahun. Ini beda dengan saham-saham lainnya seperti Realty Income misalnya, yang dividen per share-nya dibagi rata per bulan, atau VOO yang dividen per share per kuartalnya lebih rata-rata. Tapi selama dividen tahunannya terus stabil dan naik, maka bagi dividen investor yang belum membutuhkan income sekarang, seharusnya tidak jadi masalah. Oke teman-teman, itu tadi ide investasi bagi investor yang merasa ada peluang di industri bank, khususnya di regional banking yang saat ini harganya sedang terkoreksi dalam. Jangan lupa melakukan research lebih dalam, jangan mengambil keputusan berdasarkan video ini saja.